Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang soleh dan salehah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, gitu ya. Jadi setelah materi kemarin di mana ada faktor-faktor bangsa Eropa akhirnya datang ke Indonesia, hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari pembahasan itu, yaitu di mana bangsa Spanyol datang ke Indonesia. PowerPoint-nya dari idsejarah.net gitu ya. Oke, anak-anak, siapkan buku tulis sejarah dan pulpennya, sehingga catat nanti materi yang ada di dalam video ini ya. Oke, kita mulai saja. Bangsa Spanyol begitu ya adalah bangsa yang pertama-tama dengan Portugis yang berangkat memulai penjelajahan samudra begitu ya. Kan tetapi sumber mengatakan bahwa Spanyol terlebih dahulu berangkat sebelum Belanda, sebelum Portugis dan bangsa lain menjelajah samudra begitu. Nah, bangsa Spanyol ini begitu berlayar mencari penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis bisa dikatakan sebagai orang atau bangsa pertama atau bangsa-bangsa pelopor dalam pelayaran dari bangsa Eropa menuju menuju atau mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Untuk sebagaimana minggu kemarin, yaitu bangsa Eropa mencari gitu ya penghasil rempah-rempah di timur gitu. Nah, ada beberapa penjelajah samudra dari bangsa Spanyol yang pada awal-awal mula penjelajahan samudra. Bisa dikatakan ada 3, yaitu Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Elcano. Oke, kita mulai saja dari Christopher Columbus. Oke, yang pertama Christopher Columbus, yaitu lahir 1451 dan wafat 1506. Columbus ini berangkat berekspedisi pada 3 Agustus 1942 menggunakan 3 kapal yang diberikan oleh Ratu Isabella begitu ya. Nah, orang-orang Spanyol ini yang diprakarsai oleh Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah. Kemudian sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabella, Ratu Spanyol pada waktu itu, untuk mendapatkan dukungan fasilitas gitu ya. Kemudian Ratu Isabella menyediakan atau Ratu Isabella mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan perlengkapan-perlengkapannya. Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi dari Christopher Columbus dan tim berhasil, misinya berhasil gitu. Oke, kemudian pada tanggal 3 Agustus ini 1942 Columbus berangkat dari pelabuhan atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Galileo dan Copernicus begitu ya. Kemudian mereka bertolak dari Spanyol, berlayarnya menuju ke arah barat. Mereka optimis berhasil menemukan daerah baru di timur. Jadi kalau Christopher Columbus ini ya petanya, dia ingin ke timur, ke daerah Hindia, tetapi lewat jalur barat, sekaligus ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jika dia ke barat, jika bumi bulat, maka dia akan datang dari timur, begitu istilahnya ya. Nah, Columbus meyakini bahwa untuk menemukan dataran Asia Timur akan lebih cepat apabila berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Oke. Nah, pada tanggal 6 September di tahun yang sama 1492, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika begitu ya. Di sini nih. Kemudian ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan dengan mengarungi lautan luas Samudra
Atlantis. Kemudian Columbus pada pada perjalanan menuju ke barat itu kapalnya, salah satu kapalnya rusak gitu. Jadi para anggota ekspedisi hampir putus asa, namun Columbus terus memberi semangat bagi anggota rombongannya. Setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, tanggal 12 Oktober 1492, jadi ya tadi berangkat 3 Agustus, kemudian ke Kanari 6 September, kemudian tanggal 12 Oktober rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama di sini ya. Sekitar sini. Kemudian Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di tanah Hindia atau di dunia bagian timur atau di negara penghasil rempah-rempah. Mereka menyangka mereka nyampe di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang Indian gitu. Orang-orang Amerika dia sebut sebagai orang Indian karena mereka Columbus menyangka bahwa itu adalah tanah India. Padahal ini adalah Amerika begitu ya. Oleh karena itu penduduk yang menempati itu disebut orang-orang India. Nah, berikutnya karena merasa sudah sampai, maka rombongan Columbus bertolak kembali menuju ke Spanyol. Nah, kedatangan Columbus dan rombongan disambut dengan sukacita. Bahkan dan keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru yaitu benua Amerika. Begitu ya. Nah, Columbus menemukan benua Amerika pada 1493. Begitu. Nah, apa dampaknya? Yaitu dampak dari keberhasilan Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudra ke daerah timur, walaupun Columbus jalurnya ke barat ya, ke sini ke Amerika. Jadi dia ingin ke timur tapi lebih dekat untuk ke barat tanpa mengelilingi Afrika. Begitu ya. Kita maju ke kedua yaitu Ferdinand Magellan. Columbus menyangka bahwa daerah yang ditemukan itu India, tetapi ternyata itu adalah benua Amerika. Maka berangkatlah ekspedisi yang kedua, yang selanjutnya yaitu yang disebut dengan ekspedisi Ferdinand Magellan atau orang-orang biasa menyebutnya Magalhaes begitu ya. Nah, ia juga disertai seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano. Nah, kita lihat perjalanan dari Magalhaes atau Magalhaens gitu ya. Dia lahir 1480 dan meninggal 1521. Kemudian berdasarkan catatan-catatan Columbus, Magellan mengambil jalur yang mirip dilayari oleh Columbus, yaitu ke daerah barat, ke Amerika terlebih dahulu. Nah, setelah terus berlayar, begitu, Magellan serta rombongan mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan Columbus atau Amerika dari sini ya. Nah, dari sini Spanyol kan kalau mau ke timur rutenya ingin ke Indonesia atau ke daerah Hindia ke sini. Harusnya ke timur ke sini ya, tetapi dia ke barat ke sini. Jadi karena percaya bahwa bumi bulat. Kemudian terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantis dan memasuki Samudra Pasifik dengan lautan yang relatif tenang di sini ya. Kemudian setelah sekitar 3 bulan lebih rombongan Magellan berlayar, akhirnya pada Maret 1521 Magellan mendarat di Pulau Guam. Kemudian rombongan ke sini dari sini nyambung ke sini. Nah, rombongan Magellan kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada April 1521 ini ya, 27 April 1521 sampailah Magellan atau Magalhaes ini di Kepulauan Massawa atau sekarang lebih dikenal dengan Filipina. Di sini di utara Indonesia. Nah, ini Magalhaes melanjutkan dari ujung benua Amerika dan sampailah di Kepulauan Massawa, Filipina pada April 1521. Kemudian Spanyol mendeklarasikan bahwa Filipina adalah koloninya. Masih ingat ya teori dari kolonialisme minggu kemarin. Nah, kemudian sampai di Kepulauan Massawa
ya tadi ya, Spanyol dengan Ferdinand Magalhaes-nya memproklamirkan bahwa Filipina adalah koloni Spanyol. Oke. Kemudian tindakan Magalhaes ini atau Magellan ini mendapat tantangan dari penduduk sekitar, orang-orang di Filipina. Terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak, Spanyol dan Filipina, atau orang-orang Mactan pada waktu itu. Nah, dalam pertempuran ini penduduk setempat mendesak Magellan, berperang dengan Magellan, dan sampailah Magalhaes tersebut meninggal atau wafat di pertempuran di Filipina ini, di di sebelah utara Indonesia, begitu ya. Kemudian rombongan Magellan yang selamat meninggalkan Filipina. Oke, kemudian mereka di bawah pimpinan kapten kapal yang tadi, yaitu Del Cano atau Sebastian Del Cano. Oke. Nah, ini ya, Sebastian Del Cano. Terus berlayar ke arah selatan. Kemudian pada tahun 1521 mereka sampailah di Kepulauan Maluku dengan dengan pemimpin atau kapten kapal Del Cano. Ferdinand Magellan udah wafat begitu di Filipina. Oke. Kemudian nah ini ya Del Cano. Kita lanjut ke Del Cano, lahir 1476 dan 1526. Tadi semoga bisa dipahami ya, Magalhaes. Dia dari Spanyol, kemudian mengikuti jalur dari Columbus ke selatan benua Amerika, kemudian ke Samudra Pasifik hingga sampai di Filipina. Kemudian dia terbunuh di sini. Nah, kru-nya yang lain kemudian dipimpin alih oleh Del Cano yang selamat dari pertempuran di Filipina. Dia sampai Del Cano di Maluku. Nah, ini ya, Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian Del Cano yang disambut baik oleh kerajaan Tidore, begitu ya. Kemudian tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Del Cano ini dipenuhi dengan rempah-rempah karena memang yang dicari rempah-rempah itu akhirnya ditemukan di Kepulauan Maluku di Indonesia. Kemudian tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Del Cano ini dipenuhi rempah-rempah dan terus bertolak ke Spanyol, ke rumahnya. Nah, hingga akhirnya, nah ini ya. Nah, dari Indonesia mereka pun berlayar kembali membawa rempah-rempah yang banyak menuju Afrika dan sampailah mereka akhirnya ke Spanyol. Oke, tetapi sebelum itu sambutan yang diterima oleh Del Cano oleh kerajaan Tidore itu mempunyai unsur politis karena musuhnya yaitu kerajaan Ternate sebelumnya telah bersekutu dengan Portugis. Untuk Portugis sendiri nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kedatangan Spanyol ke Maluku membuat Portugis terganggu dan menuding bahwa Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang dibuat pada tahun 1494. Apa itu perjanjian Tordesillas? Ini ya, perjanjian Tordesillas ada pada tahun 1494, silakan untuk dicatat, yaitu keberhasilan Spanyol di bawah pelaut Columbus pada tahun 1492 membuat Portugis iri dan menginginkan wilayah baru, begitu ya. Yaitu ketika Columbus berhasil menemukan benua Amerika ya. Kemudian terjadilah konflik perebutan rute pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Kemudian perjanjian Tordesillas pun dibuat untuk menengahi konflik Portugal dan Spanyol. Begitu. Nah, apa itu Tordesillas? Nah, perjanjian Tordesillas itu diadakan di Tordesillas, tempatnya di Spanyol, pada tanggal 7 Juni 1494. Yaitu isinya adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian, begitu. Sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Jadi belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis, kemudian sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Itu kurang lebih ya. Pembagian wilayah rute pelayaran penjelajahan samudra. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menengahi perselisihan ini kemudian dibuatlah perjanjian Saragossa, yaitu Portugis mendapatkan Maluku. Pun ada lagi ya konflik
setelah dibuat Tordesillas itu karena tadi Del Cano masuk ke wilayah Maluku, wilayahnya Portugis yang sudah dijanjikan atau dibuat perjanjian di Tordesillas, maka ada perselisihan lagi. Kemudian dibuat lagi sebuah perjanjian namanya Perjanjian Saragossa pada tahun 1529, yaitu Portugis mendapatkan Maluku sedangkan Spanyol mendapatkan Filipina. Begitu ya. Nah, ini adalah peta pelayaran Del Cano. Jadi orang pertama yang mengelilingi bumi yaitu Del Cano, yang awalnya adalah kapten kapalnya Magalhaens ya. Nah, ini dia berangkat dari Spanyol, kemudian singgah di Kanari, kemudian masuk ke benua Amerika Selatan gitu ya. Kemudian ke Samudra Pasifik, masuk ke Filipina, masuk ke Kepulauan Maluku, kemudian balik lagi. Kemudian dia masuk ke Eropa kembali. Orang pertama atau kapten penjelajah samudra pertama yang mengelilingi bumi adalah Del Cano. Kemudian penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku merupakan impian yang menjadi nyata bagi bangsa Spanyol karena mereka mencari rempah-rempah dan mereka mendapatkannya di Kepulauan Maluku di Indonesia. Kemudian kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, yaitu yang dari perjanjian Tordesillas itu ya. Selanjutnya terjadi persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol. Persaingan ini juga sejalan dengan dua kerajaan yang sedang bersekutu di Maluku, yaitu Ternate dan Tidore, yang kemudian diakhiri dengan perjanjian Saragossa tadi, yaitu di mana Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina kembali, begitu ya. Nah, ini perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 Marine League atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Penyelesaian dari konflik ini yaitu dilakukannya Perjanjian Saragossa Spanyol pada 1529. Perjanjian ini berisi, nah ini silakan untuk dicatat, Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Kemudian Maluku atau Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Nah, ini peta pembagian wilayah Perjanjian Saragossa, begitu ya. Yang warna teritori klaimnya atau ini yang warna biru itu Portugis, yang warna kuning atau merah itu adalah Spanyol. Ini ya. Nah, di sini itu yang Maluku termasuk Sulawesi Utara dan sebagainya itu dikuasai Portugis, sedangkan Spanyol menguasai Filipina dan Borneo sebelah utara. Oke anak-anak, jika ada yang tidak terlalu paham boleh kita diskusi di dalam grup WhatsApp. Silahkan untuk dicatat kembali tadi materi-materi ini. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai bangsa Spanyol ke Indonesia atau awal mula pelopor bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dipelopori oleh Spanyol dan Portugis. Tetapi untuk pembahasan Portugis kita bahas minggu depan ya. Adapun tokoh-tokohnya yaitu ada Christopher Columbus, ada Ferdinand Magellan dan Del Cano. Kalau Christopher Columbus menemukan benua Amerika yang dikiranya Hindia sehingga orang-orang sana disebut Indian. Sedangkan Ferdinand Magellan itu adalah tokoh yang meneruskan jalur Columbus sehingga sampailah dia di Filipina, tetapi dia meninggal di sana. Kemudian kru kapal dan semuanya diambil alih oleh kaptennya yaitu Del Cano. Sampailah Del Cano di Maluku, kemudian membawa banyak sekali rempah-rempah dan kemudian balik lagi ke Spanyol dan menjadikan Del Cano sebagai orang-orang pertama yang menjelajahi samudra atau mengelilingi dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.